warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Salsabila dengan NIM 2205110955. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menyajikan sebuah tugas, yaitu tugas literasi digital, dan saya memilih topiknya yaitu tentang paku. Nah, apa sih itu tumbuhan paku? Nah, tumbuhan paku dalam bahasa Latinnya yaitu Pteridophyta, merupakan anggota dari kingdom Plantae. Tumbuhan paku disebut juga paku-pakuan atau pakis-pakisan dalam sekelompok jenis tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati yang tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan paku. Apa saja sih ciri-ciri tumbuhan paku tersebut? Nah, yang pertama yaitu telah memiliki kormus atau mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, berklorofil dan berspora. Nah, yang ketiga, bersifat autotrof. Yang keempat, memiliki berkas pengangkut xilem dan floem yang tersusun dengan pola konsentris. Yang kelima, hidup secara higrofit, hidrofit, atau epifit. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tumbuhan paku. Berdasarkan spora yang dihasilkan, dikenal 3 jenis tumbuhan paku. Yang pertama yaitu paku homospora. Paku ini menghasilkan satu jenis spora saja, misalnya paku kawat atau dalam bahasa Latinnya yaitu Lycopodium clavatum. Nah, yang kedua, paku heterospora. Paku ini menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukurannya. Contohnya yaitu paku rane atau dalam bahasa Latinnya Selaminella wildenowi. Nah, yang ketiga yaitu paku peralihan. Paku ini menghasilkan spora yang berukuran sama tetapi berbeda jenis kelaminnya. Contohnya yaitu paku ekor kuda atau Equisetum debile. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang manfaat tumbuhan paku. Apa saja sih manfaat tumbuhan paku tersebut? Yang pertama yaitu sayuran. Nah, sayuran ini tumbuhan paku juga dapat digunakan sebagai makanan atau sayuran. Akan tetapi, tidak semua jenis dapat dikonsumsi. Jenis tanaman paku ini yang dapat dikonsumsi yaitu Marsilea crenata dan Pteridium aquilinum. Nah, yang kedua yaitu obat-obatan. Selain dapat dikonsumsi sebagai sayur-sayuran, tanaman paku ini juga dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Akan tetapi, tidak semua jenis tanaman paku dapat digunakan sebagai obat. Jenis tanaman paku yang dapat digunakan sebagai tanaman obat yaitu Equisetum atau paku kuda. Nah, yang ketiga yaitu tanaman hias. Tanaman paku dengan jenis Adiantum, Cuneatum, dan Asplenium sangatlah cocok apabila dikembangkan untuk menjadi tanaman hias karena memiliki bentuk yang sangat menarik. Nah, yang keempat yaitu alat pembersih. Nah, jenis tumbuhan paku juga dapat digunakan sebagai penggosok atau pembersih yang sering kita jumpai yaitu amplas. Jenis paku yang dapat digunakan untuk bahan pembersih atau penggosok yaitu Equisetum sp. Jadi, walaupun tanaman paku ini banyak sekali manfaatnya, bukan berarti tidak memiliki kerugian. Maka, untuk melestarikan tanaman paku agar dapat bermanfaat, kalian harus mengetahui jenis dan klasifikasi dari tanaman paku supaya tidak
tidak berisiko. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tumbuhan paku. Nah, yang pertama yaitu akar. Akar tumbuh dari pangkal batang membentuk akar serabut, sehingga sistem perakaran paku tersebut merupakan akar serabut. Nah, yang kedua batang. Umumnya, batang tumbuhan paku tumbuh di tanah disebut akar batang atau rizoma. Batang tumbuhan paku berbentuk panjat merambat. Yang ketiga yaitu daun. Berdasarkan bentuk dan sifat daunnya, tumbuhan paku dibedakan dua golongan menurut Smith dalam Lubis 2009. Yang pertama Megapilus, yaitu paku mempunyai daun besar. Yang kedua Macropilus, yaitu paku yang memiliki daun kecil dan umumnya berupa sisik. Selanjutnya yaitu demikianlah video presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.